Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, gue akan membahas soal-soal sejarah untuk UTBK 2022. Kita langsung soal yang pertama. Penyebab utama kegagalan Sultan Agung menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 adalah. Sebelum kita ke jawabannya, di sini gue akan menjelaskan satu persatu penyebab utama kegagalan Sultan Agung. Yang pertama itu adalah kekurangan logistik. Yang kedua itu persenjataannya kalah. Yang ketiga, jarak yang jauh. Nah, di sini sudah fatal banget ya. Sudah kurang logistik, jaraknya jauh, terus persenjataannya juga kalah. Nekat banget menyerang ke VOC di Batavia. Yang keempat itu munculnya penyakit, yaitu munculnya penyakit kolera yang diakibatkan oleh Kali Ciliwung yang dibendung oleh pasukan Mataram. Jadi, ketika kita melihat pilihan jawabannya, yang masuk ke penyebab utamanya itu adalah E. Menjangkitnya wabah penyakit kolera pada pasukan Mataram. Oke, soal yang kedua. Langkah yang ditempuh oleh Nelson Mandela dalam menentang politik apartheid di Afrika Selatan adalah. Sebelum kita melihat jawaban-jawabannya, yang perlu digarisbawahi adalah politik apartheid. Kira-kira politik apartheid itu apa sih? Jadi, secara singkat, apartheid itu pemisahan ras, agama, dan kepercayaan. Biasanya politik apartheid ini untuk mendiskriminasi salah satu ras, agama, atau kepercayaan yang ada di suatu daerah. Kebetulan, politik apartheid ini kental berkaitan dengan Afrika Selatan dan ditentang oleh Nelson Mandela yang mana perwakilan dari kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, kira-kira langkah apa sih yang ditempuh oleh Nelson Mandela dalam menentang politik ini? Langsung aja ke jawabannya, yaitu membentuknya African National Congress. Kira-kira itu apa sih? Jadi, organisasi yang berdiri pada tanggal 8 Januari tahun 1912 ini memiliki tujuan untuk melindungi kaum kulit hitam. Kulit hitam ini dilindungi. Kemudian, menghindari penindasan dari kaum minoritas. Menghindari penindasan. Nah, karena seperti yang kita tahu, di Afrika Selatan ini mayoritasnya itu kaum kulit hitam. Jadi, si Nelson Mandela ini, Bapak Nelson Mandela ini membentuk African National Congress untuk melindungi kaum kulit hitam dan menghindari penindasan dari kaum minoritas. Jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Salah satu agenda reformasi adalah menggugat dominasi ABRI dalam pemerintahan dengan menghapus. Oke, dominasi ABRI ya, tentunya jawabannya adalah A. Dwi fungsi ABRI. Nah, kira-kira dwi fungsi ABRI ini apa sih? Jadi, dwi fungsi ABRI ini merupakan sebuah doktrin yang ada di lingkungan militer, di mana militer ini memiliki dua tugas. Yang pertama itu untuk pasukan keamanan. Namun sekaligus memiliki tugas
untuk memegang kekuasaan. Nah, selanjutnya sebenarnya tidak hanya dui fungsi ABRI yang ada dalam agenda reformasi, tapi ada 6 agenda reformasi yang diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1968. Yang pertama itu tentunya dui fungsi ABRI. Yang kedua Adili Soeharto dan kawan-kawan. Yang ketiga itu amandemen Undang-Undang Amandemen UUD 1945. Yang keempat, otonomi daerah. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Yang keenam, hapuskan KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Jadi bukan kuliah kerja nyata, tapi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oke, nomor 3 jawabannya adalah A, dui fungsi ABRI. Tapi di sini gue membahas sedikit tambahan, yaitu agenda reformasi. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Perdana Menteri Koiso pada 9 September 1944 mengumumkan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia. Nah, realisasi janji tersebut adalah... Oke, sebelum kita ke jawabannya, jadi dalam sidang Teikoku Ginkai ini parlemen Jepang namanya. Jadi dalam sidang parlemen Jepang ini, pada tahun tersebut, Perdana Menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Nah, janji tersebut direspon positif oleh bangsa Indonesia. Jadi responnya itu positif oleh masyarakat Indonesia. Nah, salah satu kebijakannya itu adalah, oke langsung aja ke jawabannya adalah pembentukan BPUPKI. Jadi, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini, atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, pembentukan BPUPKI ini diumumkan oleh Letjen Kumakichi Harada pada 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Kehidupan ekonomi masyarakat Kutai bergantung pada sektor peternakan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan, kita langsung aja ke jawabannya adalah D. Persembahan 20.000 ekor lembu dari Raja Mulawarman untuk para Brahmana. Oke, terima kasih yang sudah menonton ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel Edutif ID. Thank you.